Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Sudewo. Di sini saya akan membahas tentang revolusi industri 4.0 dan hubungannya dengan etika profesi sesuai tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, Bapak Said Jamal MKom. Baik, langsung saja kita mulai ya. Pertama, dari mana sih kita mendengar era industri 4.0 ini? Akhir-akhir ini mungkin kita sering mendengar isu atau kabar tentang revolusi industri 4.0, era digitalisasi, serta generasi milenial mulai dari topik-topik diskusi warung kopi, percakapan grup-grup di sosial media seperti WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya, sampai kepada topik-topik seminar ilmiah di perguruan tinggi. Topik ini tidak hanya hangat diperbincangkan di Indonesia saja loh, namun telah menyebar di seluruh penjuru dunia, di mana setiap negara berlomba-lomba untuk menjawab tantangan perubahan perkembangan zaman yang kita sebut dengan era kecanggihan teknologi. Tidak terkecuali di negara tercinta kita loh, negara Indonesia. Dalam catatan sejarah revolusi industri yang terjadi sepanjang sejarah manusia, dimulai dari Revolusi Industri Pertama atau yang kita kenal dengan Revolusi Industri 1.0 dimulai pada abad ke-18 di Inggris pada saat James Watt menemukan mesin uap. Kemudian Revolusi Industri Generasi Kedua atau Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan ditemukannya pembangkit listrik serta motor pembakaran atau combustion chamber. Penemuan ini mendorong kemunculan kendaraan bermotor, telepon, pesawat terbang, dan lainnya, yang secara signifikan mengubah wajah dunia serta membentuk aktivitas kehidupan manusia yang lebih modern. Pada era inilah, model manajemen produksi line mulai diterapkan yang memicu produktivitas luar biasa. Revolusi industri generasi ketiga atau revolusi industri 3.0 dimulai tahun 1969, ditandai dengan kemunculan era teknologi digital dan internet. Informasi menjadi hal yang vital pada era ini serta menentukan berbagai perubahan di dunia. Sehingga sampailah pada saat ini kita menyebut revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Sehingga dapat kita pahami bahwa saat ini revolusi industri 4.0 bukan hanya sekedar isu, namun sudah berlangsung secara masif. Untuk memahami secara jelas tentang konsep revolusi industri, banyak kajian dan tulisan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sehingga dalam tulisannya ini tidak membahas secara mendalam mengenai konsep revolusi industri 4.0, namun hal yang menarik untuk dibahas tentang hal ini dikerucutkan pada bidang perekonomian. Karena pada hakikatnya, konsep revolusi industri adalah bagaimana cara untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang yang bernilai ekonomis. Di sisi lain adalah bagaimana dampak atau pengaruh fenomena yang terjadi dalam revolusi industri 4.0 terhadap perilaku atau sikap manusia dalam menerapkan konsep tersebut dalam berbisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Dari pengertian di atas, dapat saya ambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu bentuk sikap, tindakan, atau perbuatan dari diri seseorang terhadap sesuatu. Timbulnya suatu etika seseorang bisa saja berasal dari sikap, kebiasaan, dan juga lingkungannya. Berbisnis pada intinya adalah melayani segala kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia tersebut, setiap entitas bisnis berlomba-lomba dalam menyediakan kebutuhan yang diinginkan oleh manusia dengan efektif dan efisien. Hal itu juga yang melandasi lahirnya revolusi industri. Revolusi industri sangat erat kaitannya dengan teknologi. Contohnya, dahulu manusia melakukan proses produksi dengan manual atau bantuan tenaga hewan. Setelah berkembangnya teknologi,
Saat ini proses produksi massal semua bisa dilakukan dan lebih canggih lagi dengan tenaga robotik yang otomatis. Oleh sebab itu, konsep bisnis sangat berhubungan erat dengan teknologi. Lalu, pertanyaan mendasarnya adalah, apa hubungannya revolusi industri ditarik dalam sudut pandang etika? Karena pada dasarnya teknologi hanyalah alat untuk mempermudah urusan manusia, tapi bukan berarti hal tersebut tidak berdampak negatif terhadap kehidupan manusia lainnya. Menurut Dr. Suyoto, MSI, dalam praktik bisnis, ada beberapa poin dari revolusi industri 4.0 yang memerlukan kehadiran perspektif etis demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu: pertama, data dan ketimpangan sosial. Internet dan segala hal yang ada di dalamnya telah menghubungkan seluruh wilayah dunia secara nyata, memudahkan dan membuat kehidupan sangat efisien. Hampir seluruh aktivitas manusia terhubung satu dengan yang lainnya. Dimanapun dan untuk keperluan apapun, internet menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari. Namun terdapat ancaman ketimpangan sosial dan moral hazard dalam partisipasi data. Kedua, robotik, artificial intelligence, dan pengangguran. Terjadinya disrupsi dalam kehadiran revolusi industri 4.0. Pertama, dari sisi pebisnis ada pergeseran dalam perusahaan-perusahaan konvensional dengan perusahaan pendatang baru yang berbasis pada teknologi IT. Seperti contohnya perusahaan transportasi konvensional seperti taksi dengan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis sistem aplikasi seperti Gojek atau Grab. Kemudian, pada posisi tenaga kerja, dengan teknologi robotik, banyak pekerja atau buruh dengan risiko tinggi yang pekerjaannya dapat dikerjakan robot atau peralatan yang dikendalikan oleh artificial intelligence. Kemudian, pada posisi tenaga kerja, dengan teknologi robotik, banyak pekerja atau buruh dengan risiko tinggi yang pekerjaannya dapat dikerjakan robot atau peralatan yang dikendalikan oleh artificial intelligence. Akan tetapi, pandangan ini dihadapkan kepada dua pertanyaan yang sangat penting, yaitu untuk mencapai tujuan, seseorang harus mampu mengidentifikasi apa yang paling baik dan siapa yang merupakan kelompok terbesar. Dalam setiap transaksi, termasuk pula akibat setiap pemutusan kontrak bisnis terhadap karyawannya, yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaan atau setidaknya kekurangan penghasilan karena berkurangnya produksi dan seterusnya mempertimbangkan akibat tersebut terhadap keluarga karyawan. Oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir pemerintah dalam hal ini adalah sebagai regulator menetapkan keputusan bahwa setiap perusahaan, terutama perusahaan besar, harus memiliki kepedulian sosial, terutama pada lingkungan sosial perusahaan dalam bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility. Akan tetapi, tidak hanya pemilik perusahaan saja yang dituntut untuk bisa beretika dalam melakukan bisnisnya, namun juga manajemen yang ada di dalamnya, tidak terkecuali dengan para karyawan atau buruhnya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, mereka juga harus mempersiapkan diri dalam hal meningkatkan kapasitas, keterampilan diri yang dapat disesuaikan dengan perkembangan arah bisnis perusahaan ke depan. Karena perkembangan teknologi tidak bisa dielakkan lagi dan pasti berlaku, karena jika tidak, tenaga kita akan tergantikan dengan tangan-tangan robotik. Secara etis, sikap kita dalam menghadapi perkembangan dalam dunia bisnis, khususnya di era revolusi industri 4.0 ini, adalah menghindari sikap egoisme yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan golongan saja, tetapi harus mengedepankan kepentingan orang banyak dan dampak sosial yang ditimbulkan untuk menghindari adanya gap atas kesengajaan di masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tentu saja dengan dorongan pemerintah sebagai regulator untuk lebih tegas dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar tercipta rasa keadilan bagi semua kalangan. Di sini kita akan bahas SWOT dari 4.0. Oke, strength di sini kekuatannya. Industri 4.0 mempunyai beberapa kelebihan, antara lain pada big data dan internet of things yang dapat digunakan untuk memetakan informasi yang berguna bagi pemasaran produk dan penentuan keputusan pada level manajerial bagi industri menengah dan besar. Pada integrasi sistem dan komputasi awan,
dapat digunakan untuk melakukan kontrol sistem produksi industri dengan lebih efisien bagi industri menengah dan besar. Di sini kelemahannya adalah Big Data dan Internet of Things yang ada pada industri ini dapat melewati batas dan melanggar hak privacy ketika menggunakan data-data pribadi yang legalitasnya belum diatur. Selain itu, otomatis proses bisnis dan simulasinya memerlukan standar SDM yang tinggi sehingga SDM akan kalah saing, dapat menyebabkan angka pengangguran yang naik karena tergantikan oleh mesin. Oportunistis, industri ini juga mempunyai peluang dengan dukungan pemerintah dan investor yang dapat mendukung revolusi industri sehingga membuka pintu bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya untuk menunjang perkembangan industri 4.0. Threat. Berbagai ancaman yang diperkirakan muncul pada industri ini, diantaranya jaringan internet yang tidak merata, sedangkan industri 4.0 membutuhkan akses internet yang tinggi. Pada usaha bisnis kecil dan menengah pun akan merasa dirugikan karena pada industri ini penerapannya lebih menguntungkan bisnis besar yang berpotensi mematikan usaha bisnis kecil dan menengah yang permintaannya tidak stabil. Oke, sekian penjelasan hubungan antara etika profesi dengan revolusi industri 4.0. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih banyak. Saya Bangun Sudewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.